Salam jumpa kembali sahabat desa sekalian. Kembali pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal penting sehubungan dengan akan dilakukannya proses perubahan APBDes pada desa-desa dalam wilayah Kabupaten Ngada. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa perubahan APBDes dapat dilakukan oleh desa jika terjadi beberapa hal sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Beberapa hal yang dapat dijadikan landasan sesuai dengan ketentuan pasal 40 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu penambahan dan atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun anggaran berjalan. Pada 190 desa dalam wilayah Kabupaten Ngada, pada tahun anggaran berjalan ini terdapat penambahan pendapatan desa yang mana terdapat kurang lebih 30-an desa mendapat alokasi dana insentif desa karena kinerja desa-desa dimaksud cukup positif, dan juga untuk 190 desa mendapatkan alokasi dana desa sebesar mendapatkan alokasi dana desa untuk kebutuhan BPJS Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa. Pada poin kedua, yaitu sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan PWN tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan. Bisa saja dalam tahun anggaran berjalan ini terdapat desa yang mengalami penghematan belanja atau sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan ini, dan penghematan belanja atau sisa lebih perhitungan pembiayaan itu akan dilaksanakan pada tahun 2024 ini. Maka APBDes perubahan menjadi ruang bagi desa-desa untuk menganggarkannya dalam APBDes perubahan. Yang ketiga, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar subbidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Dan juga yang keempat, keadaan yang menyebabkan SIGPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran. Ini 4 poin yang menjadi dasar bagi desa-desa untuk dapat melakukan proses perubahan APBDes pada tahun anggaran berjalan. Dalam kaitan dengan itu, selain desa-desa menyiapkan dokumen secara manual, juga sahabat desa semua dapat mengentry atau menginput data perubahannya pada aplikasi Siskiodes. Sebagai gambaran awal bagi sahabat desa sekalian, bahwa selain perubahan APBDes, desa-desa juga dapat melakukan perubahan RPJMDes dan perubahan RKPDes. Terkait dengan perubahan dua dokumen penting ini, pada aplikasi belum terdapat menu atau ruang untuk kita dapat menginput perubahannya, karena pada aplikasi masih menggunakan versi yang lama, yang mana versi ini masih terikat pada masa jabatan kepala desa yang 6 tahun. Kita ketahui bersama bahwa sejak dikeluarkannya undang-undang desa yang terbaru, terjadi perubahan periodisasi masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun. Karena itu mewajibkan semua kepala desa untuk menyesuaikan RPJMDes dan RKPDes di masing-masing desa. Karena belum ada menu terkait dengan perubahan RPJMDes dan RKPDes, maka pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan sedikit informasi kepada sahabat desa sekalian tentang tata cara mengentry data penganggaran pada aplikasi Siskiodes. Sebagai langkah awal atau langkah persiapan, sahabat desa perlu menyiapkan beberapa dokumen manual yang disiapkan pada masing-masing desa, yaitu berupa pagu anggaran perubahan, kedua draft RKPDes perubahan dan draft perubahan, yang ketiga lampiran APBDes dan penjabaran APBDes perubahan. Sebisa mungkin agar teman-teman desa dapat menyiapkan terlebih dahulu beberapa dokumen ini, agar dalam proses mengentry atau menginput data kita lebih dimudahkan karena ada data dukung saat kita mengentry. Setelah kita mempersiapkan dokumen manual tersebut, maka kita akan melakukan entry data pada aplikasi Siskiodes 2024 secara online. Dengan cara membuka aplikasi Siskiodes, buka aplikasinya. Yang kedua, memasukkan user ID dan password, yang mana user ID dan password ini telah dibagikan oleh admin kepada masing-masing desa melalui perangkat desa atau operator yang
sering menggunakan Sisikodes online pada masing-masing desa. Lalu langkah berikut, kita ke menu data entry perencanaan data umum desa. Di aplikasi, ke menu data entry perencanaan data umum desa, lalu kita pilih desa. Saya ambil contoh untuk salah satu desa ini. Klik data umum desa, dan pada tampilan ini ada 2 tab, data umum dan pelaksana kegiatan. Untuk menginput data anggaran perubahan, sahabat desa perlu mengubah terdahulu status APBDes pada menu data umum desa ini dengan cara mengubah, klik ubah, lalu pada tampilan status APBDes awal, status APBDes yang berwarna merah, teman desa mengklik panah bawah, lalu pilih PAK perubahan anggaran, klik PAK, lalu klik tombol simpan. Sekali lagi sahabat desa sekalian, setelah kita masuk ke Sisikodes menggunakan user, ID, dan password masing-masing desa, kita ke menu data entry perencanaan data umum desa. Kita klik tombol ubah, terus ke tulisan status APBDes yang berwarna merah, klik panah bawah, lalu pilih PAK, lalu simpan. Pastikan sahabat desa sekalian, setelah kita memilih status APBDes PAK, jangan lupa untuk mengklik tombol simpan. Klik tombol simpan, klik, lalu kita tutup. Juga ada catatan sahabat desa sekalian, sekaligus penyesuaian jika terdapat kekeliruan saat penginputan pada APBDes awal. Pada tab pelaksana kegiatan, sahabat desa sekalian, pastikan menginput nama kasih KUR pelaksana kegiatan pada menu ini. Hanya kasih KUR pelaksana kegiatan. Selanjutnya sahabat desa sekalian, setelah kita memilih PAK terus mengklik tombol simpan, kita ke data entry penganggaran, isian data anggaran, terus pilih menu kegiatan. Kita tutup atau keluar dari tampilan ini, kita kembali ke menu data entry. Tadi kita pilih perencanaan, sekarang kita pilih penganggaran, terus isian data anggaran, kita pilih kegiatan. Kita klik kegiatan. Untuk apa kita memilih menu kegiatan ini? Yaitu untuk mengubah kode kegiatan dan atau paket kegiatan. Yang kedua, untuk mengubah pagu kegiatan dan atau pagu paket kegiatan. Jadi seperti ini, sahabat desa sekalian. Ketika akan dilakukannya perubahan, tentunya sahabat desa semua sudah mengetahui bahwa dalam pelaksanaan APBDes tahun anggaran berjalan, ketika ada penambahan pada pendapatan atau ada sisa belanja atau penghematan belanja, maka akan berdampak pada perubahan atau penambahan kode kegiatan. Untuk memperjelas hal seperti ini, saya mengambil contoh pada salah satu desa, yang mana desa ini sebelum mengintri data perubahan, mereka telah melakukan atau telah menyusun draft APBDes perubahan dan draft penjabaran APBDes perubahan. Kita ke menu kegiatan. Saya mengambil contoh, karena sesuai dengan kebijakan daerah, ada penambahan pagu ADD karena penambahan anggaran untuk BPJS Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa. Maka pada kode kegiatan penyediaan jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa itu terdapat penambahan anggaran dari yang sebelumnya sebesar 1.728.000 menjadi 2.526.540. Ada penambahan anggaran dari BPJS Kesehatan sebesar 398.540. Kita ke data entry, karena kegiatan jaminan sosial itu ada di bidang 1, kita klik ke bidang 1. Ada pada sub bidang penyelenggaraan belanja sitab, tunjangan dan operasional pemerintah desa, kita klik. Kita pilih kode penyediaan jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa. Pada kode ini, masih pada menu kegiatan, kita akan mengubah jumlah pagu kegiatan di sini. Kita mengklik ubah, nanti kita masukkan jumlah pagu kegiatan untuk jaminan sosial.
pagu setelah perubahannya. Kita klik pagu setelah perubahan sebesar 2.526.050. Oke, kita simpan. Ya. Setelah kita menyimpan data yang kita input pada tab kegiatan ini dengan besaran pagu setelah perubahannya, selanjutnya kita klik ke paket kegiatan. Pada paket kegiatan ini, kita juga akan menginput nama paketnya, nilai uangnya, dengan pola, dan seterusnya dengan besaran angka. Pada bagian ini, sahabat desa harus memastikan bahwa total anggaran dari masing-masing paket yang kurang lebih 3 paket ini, penjumlahan anggaran dari ketiga paket ini sama dengan nanti jumlahnya sama dengan jumlah anggaran setelah perubahan pada menu kegiatan. Jadi pada menu kegiatan ini, pada penyediaan jaminan sosial bagi kepala desa, setelah perubahan terdapat 2.526.540. Itu terdiri dari jaminan sosial ketenagakerjaan kepala desa perangkat desa 1.728, BPJS kesehatan kepala desa 75.000, dan BPJS kesehatan perangkat desa sebesar 723.000. Jadi jumlah dari ketiga paket ini, jumlah anggaran dari ketiga paket ini itu sama dengan jumlah anggaran pagu kegiatan setelah perubahan untuk kegiatan ini sebesar 2.526.000. Begitupun untuk kegiatan yang lain. Begitupun untuk kegiatan lain yang nanti ditambahkan oleh sahabat desa sekalian, harus melakukan penyesuaian jumlah pagu setelah perubahannya dengan jumlah pagu per masing-masing paket kegiatannya. Itu salah satu contoh kita menginput data pagu kegiatan setelah perubahan dan juga data pagu paket kegiatan setelah perubahan. Pastikan semua setelah kita menginput data pada menu kegiatan dan paket kegiatan, jangan lupa untuk mengklik tombol simpan untuk memastikan bahwa semua yang terinput itu sudah tersimpan secara otomatis pada aplikasi. Ini sebagai salah satu contoh untuk menginput data kegiatan berdasarkan data manual yang telah disiapkan oleh teman-teman semua. Juga untuk kegiatan yang lain, ini sebagai satu contoh. Sahabat desa semua bisa sesuaikan untuk kegiatan yang lain pada bidang-bidang yang lain. Setelah kita mengentry data pada menu kegiatan, selanjutnya kita melakukan entry data pada penganggaran, isian data anggaran pendapatan. Kita tutup dari menu kegiatan, sekarang ke pendapatan. Data untuk penginputan perubahan pada pendapatan itu bersumber dari pemberitahuan pemerintah pusat melalui surat-surat atau pemerintah daerah juga melalui surat-surat berupa pagu rincian per sumber dana. Misalnya dana desa itu dari Kementerian Keuangan dan ADD dari pemerintah daerah. Sambil contoh untuk desa ini, bahwa karena adanya surat edaran Bupati bahwa untuk 3 tahun terakhir pada 2024, Kepala Desa dan Perangkat Desa mendapat alokasi anggaran untuk biaya BPJS Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa. Maka untuk alokasi dana desa terjadi penambahan sebesar 798.540. Karena itu kita mesti merubah anggaran pendapatan pada APBDes perubahan sebesar 292.462.287 dari yang sebelumnya pada APBDes awal sebesar 291 jutaan. Kita copy anggaran perubahannya, anggaran pendapatannya pada ADD, lalu kita klik ubah. Kita klik ubah, kita simpan pagu anggaran perubahannya, lalu kita simpan. Selanjutnya terdapat penambahan dana desa karena desa ini mendapat alokasi dana insentif desa oleh karena kinerja mereka yang positif. Ada penambahan sebesar 138.495.000 dari sebelumnya 691 juta. Maka pagu perubahan dana desa sekarang sebesar 830 juta. Kita copy pagu dana desanya, lalu kita kerap, kita pilih dana desa, lalu kita klik ubah, masukkan angka pagu dana desanya setelah perubahan, lalu kita simpan. Ya, untuk desa ini hanya terdapat 2
jenis pendapatan transfer yang anggarannya mengalami perubahan, yaitu dana desa dan ADD. Kita simpan, lalu kita tutup. Selanjutnya kita ke menu belanja. Jadi kita tahu bersama alur untuk mengintri di sini dari menu kegiatan, pendapatan, dan belanja. Kita ke menu belanja. Jika sudah ada draft APBDes manual atau penjabaran APBDes perubahan, maka kita lebih mudah untuk mengintri. Pada menu belanja, kita mengecek cara pertama agar kita lebih awal mencegah munculnya notifikasi yang kurang lebih seperti bunyinya seperti ini. Anggaran pendapatan lebih kecil dari belanja. Maka cara yang bisa kita gunakan adalah kita mencari dulu kode kegiatan yang anggarannya setelah perubahan ini anggarannya berkurang. Ambil contoh. Kita mengecek pada kode kegiatan dalam draft APBDes atau penjabaran APBDes perubahan yang anggarannya berkurang. Untuk desa ini saya coba beri contoh yang kode kegiatannya seperti ini. Yang anggarannya berkurang. Ya. Misalnya untuk kode kegiatan 1302 dengan nama kegiatan penyusunan, pendataan, pemutakhiran profil desa, profil kependudukan dan potensi desa. Anggaran semula pada APBDes awal sebesar 36.344.808. Setelah perubahan dia menjadi, karena ada pengurangan sebesar 13.371.900, maka setelah perubahan dia berkurang menjadi 22.972.908. Maka kita ke menu, kita ke kode 1302 pada bidang 1, sub bidang 3, kode kegiatan 1302. Pendataan SDGs yang pada APBDes awal sebesar 36.344.808. Sesuai dengan rancangan penjabaran APBDes perubahan yang mengalami perubahan pada rincian seperti ini. Misalnya pada uraian fotokopi lembar kuesioner pendataan desa yang sebelumnya 14 lembar dengan 350, yang sebelumnya 28 lembar pada APBDes awal, dia menjadi 14 lembar. Fotokopi lembar kuesioner. Fotokopi berarti cetak penggandaan. Fotokopi lembar kuesioner yang sebelumnya 28, dia menjadi 14 lembar. 14 lembar. Sehingga total anggarannya tinggal 4.900. Ya. Nilai RAP itu dia lebih besar dari nilai paket. Kita klik saja OK, dia akan tetap tersimpan. Selanjutnya, fotokopi lembar kuesioner pendataan yang sebelumnya 400 lembar menjadi 200 lembar. Ya, ini menjadi 200 lembar. Kita simpan. Klik OK saja. Selanjutnya, kuesioner pendataan keluarga dari sebelumnya 840 menjadi 420. Ini menjadi 420 lembar. Terus yang terakhir, sebelumnya 350, oh ini tidak ada 350 lembar. 4.000 lembar menjadi 2.000 lembar. Ini menjadi 2.000 lembar. Baik sahabat-sahabat desa sekalian, setelah kita menginput data perubahan APBDes pada aplikasi Siskodes berdasarkan data mentah dari draft APBDes perubahan atau penjabaran APBDes perubahan, maka setelah kita menginput data dimaksud, kita ke menu laporan penganggaran untuk mengecek apakah data yang kita input sudah seimbang antara pendapatan, belanja dengan pembiayaan atau belum. Coba cek. Kita pilih draft,
lalu pilih panah bawah dan kita klik perubahan, lalu coba kita cetak. Pastikan bahwa jumlah yang berubah itu sama dengan di kolom bertambah berkurang ini sama dengan data manual yang kita buat atau dijadikan sebagai dasar atau bahan mentah untuk kita input pada aplikasi ini. Selanjutnya, coba kita melihat pada baris yang paling bawah, halaman terakhir, pada baris sisa lebih garing dalam kurung kurang pembiayaan anggaran. Pastikan di setiap kolom pada tampilan ini dipastikan angkanya 0. Itu berarti jumlah pendapatan ditambah dengan pembiayaan 1 termasuk dengan silpa di dalam kode pembiayaan 1 dikurangi belanja ditambah pembiayaan 2 atau penyertaan modal itu sama dengan 0. Jika ini sudah 0 berarti datanya sudah balance. Selanjutnya kita lihat di penjabaran APBDes untuk melihat setiap kode kegiatan subbidang dengan bidang, apakah anggaran yang bertambah berkurang pada setiap bidang, subbidang, dan kegiatan sudah sesuai dengan data manual atau tidak. Kita cetak. Di kolom bertambah berkurang menjadi kolom kontrol terhadap angka, apakah angka pada kolom bertambah berkurang ini sama dengan angka yang terdapat pada data APBDes manual atau penjabaran APBDes perubahan manual. Begitupun kita bisa mencek perincian anggaran pendapatan, perincian anggaran belanja, ini per rap kegiatan dari masing-masing kegiatan, juga seterusnya per sumber dana. Kita bisa mencek. Jika semuanya sudah selesai dan oke, teman-teman desa dapat menyampaikan ke admin atau menginformasikan ke admin untuk proses selanjutnya, yaitu posting APBDes sambil menunggu proses asistensi dokumen melalui kecamatan dan kabupaten. Jadi sahabat desa sekalian, sekian saja beberapa hal yang perlu kami sampaikan untuk kebutuhan sahabat desa semua, teristimewa untuk sahabat-sahabat desa pada 55 desa baru, yang mana kami memahami bahwa hampir semua perangkat desa baru adalah sahabat-sahabat yang baru mengenal Sysciodes dan tata cara penginputannya. Juga untuk sahabat-sahabat desa di luar 55 desa baru yang mungkin terjadi rotasi atau pergeseran jabatan yang menyebabkan sahabat semua memiliki tanggung jawab lebih untuk menginput data penganggaran khususnya APBDes perubahan dan penjabarannya pada aplikasi Sysciodes. Semoga tutorial kali ini bermanfaat bagi sahabat desa sekalian. Terima kasih.